Amerika Serikat. Negara ini tuh padahal jago di banyak olahraga. Di basket mereka udah top of mind lah kalau kita ngomongin NBA. Mau basket dimainin di negara manapun, tapi pencapaian terbesar mereka ya kalau udah main di NBA. Di Olimpiade yang hampir semua olahraga ditandingin, mereka juga paling jago. Dari 30 kali Olimpiade diadain, Amerika tuh menang 19 kali. Bahkan ya, olahraga yang cuma rame di Amerika aja kayak NFL atau American Football, mereka itu bisa ngemas acara tersebut menjadi event paling bergengsi di dunia. Sampai musisi-musisi top yang lagunya sering kita dengar dan kita harus bayar jutaan buat nonton konsernya, itu rela nggak dibayar supaya mereka bisa perform di acara Super Bowl itu. Memang segitu gilanya. Tapi, kenapa Amerika nggak jago di sepak bola? Padahal ini kan olahraga paling terkenal di dunia. Apakah karena mereka nggak mampu, atau jangan-jangan mereka sengaja nolak buat jadi yang terbaik? Kenapa MLS dalam tanda kutip nolak buat jadi liga terbaik? Karena MLS itu didesain berbeda dengan liga-liga Eropa. Di Eropa, sepak bola itu udah kayak agama, di mana orang-orang dukung timnya secara mati-matian, termasuk para petinggi klub yang berani ngeluarin duit secara gila-gilaan, supaya klub itu bisa juara. Sedangkan di Amerika, olahraga termasuk sepak bola juga, itu adalah sebuah bisnis hiburan. Dan dalam sebuah bisnis, profit dan stabilitas adalah yang nomor satu. Itu yang membuat MLS lebih memikirkan gimana klub-klub di dalamnya ini bisa menghasilkan profit dan bertahan selama mungkin. Itu jauh terbalik dengan Eropa. Satu tim bisa spend duit yang gila-gilaan cuma untuk juara. Ketika nggak juara dan ada krisis, mereka bisa langsung collapse. Kayak Parma, dari Serie A langsung turun ke Serie D. Atau Barcelona yang sempat ngalamin krisis finansial. Nah, hal-hal itu yang dihindari oleh MLS. Ini adalah otak dari seluruh operasi MLS, dan ini nggak akan pernah bekerja di Eropa, yaitu MLS adalah suatu perusahaan hukum, dan klub-klub seperti Inter Miami, LA Galaxy, dan lain-lain, itu bukan perusahaan independen, melainkan cabang dari perusahaan pusat yang namanya MLS, yang tujuannya supaya nggak ada persaingan bisnis di dalam MLS. MLS itu nggak mau kejadian kayak yang terjadi di klub Eropa, di mana klub yang punya duit banyak, mereka yang berkuasa. Makanya kalau kita lihat yang jadi juara MLS itu ganti-ganti. Kita nggak bakal nemuin klub kayak Bayern atau PSG di MLS ini. Oke, balik lagi ke MLS. Karena formatnya single entity ini, uniknya kontrak pemain itu nggak langsung ke klubnya. Melainkan, pemain itu bakal dikontrak MLS, lalu MLS baru menugaskan pemain ini main di klub yang dia pilih. Jadi supaya nggak bingung, kita pakai contoh Messi ke Inter Miami. Messi itu dikontrak oleh MLS, bukan Inter Miami. Tapi MLS menunjuk Inter Miami sebagai tempat Messi bekerja. Nah, kenapa kok Inter Miami, bukan klub lain? Di MLS itu ada yang namanya Discovery Rights, di mana klub itu diberi 7 slot untuk mendaftarkan nama pemain yang berencana mereka rekrut. Dan nama-nama tersebut tidak boleh sama dengan klub lainnya. Konsepnya itu siapa cepat dia dapat, dan tujuannya Discovery Rights ini, MLS itu mencegah supaya nggak ada perang harga di MLS. Jadi kalau satu nama pemain udah di lock sama satu klub, ya klub lain udah nggak bisa dapetin, meskipun punya duit sebanyak apapun. Ya, MLS juga nggak punya sistem degradasi dan promosi. Terus gimana kalau ada klub yang mau main di MLS? Mereka itu bisa bayar expansion fee yang harganya itu sekitar 500 juta dolar. Nah, kenapa sih mereka milih sistem ini? MLS itu dirancang untuk keamanan dan kenyamanan investor. Karena nggak ada degradasi, nilai asetnya ini nggak akan pernah jatuh ke nol. Ini yang membuat MLS menjadi safe haven atau tempat aman bagi para pemilik modal. Selain itu, dengan gak ada tim yang bisa masuk ke MLS lewat jalur promosi, itu bikin MLS jadi bisa jual slot main yang disebut expansion fee tadi. Tim yang paling baru di MLS itu ada San Diego FC. Mereka harus bayar 500 juta dolar buat masuk. Tapi di sisi lainnya, sistem ini juga menghilangkan tingkat kompetitif pertandingan kalau kita bandingin sama Eropa. Di Eropa, semua tim setiap musimnya itu berjuang mati-matian supaya performa klubnya itu bisa maksimal. Karena kesalahan sedikit aja, itu bisa bikin klub yang main di liga utama itu langsung kelempar ke bawah dan mungkin nggak akan balik lagi. Contohnya kayak Como yang pernah kita bahas sebelumnya. Mereka pernah main di Serie A karena ada kesalahan manajemen, mereka sempat kelempar bahkan sampai bangkrut dan main di Serie D.
Hal-hal seperti ini yang dicegah sama MLS, tapi efeknya mereka selalu berada di comfort zone. Mereka nggak punya rasa takut buat turun kasta, sehingga tekanan buat jadi yang terbaik itu pastinya berkurang. Setiap tim MLS itu dikasih budget 5,895 juta dolar. Angka ini mereka gunakan buat ngegaji pemain yang ada di dalam daftar squad. Jelas angka segini kalau di Eropa itu cuma cukup buat ngegaji satu pemain aja. Tapi inilah yang disebut salary cap. MLS punya aturan salary cap yang sangat ketat. Dari 5,895 juta dolar tadi, satu pemain itu maksimal boleh dapat gaji itu cuma 683.750 dolar aja. Ini udah batas topnya. Jadi kalian bayangin, gimana bisa saingan sama Eropa kalau gaji yang bisa mereka tawarin cuma segini. Tapi balik lagi, MLS nggak mau ada persaingan di dalamnya. Mereka pingin MLS jadi perusahaan yang sehat dan gak ada yang saling sikut-menyikut. Terus Inter Miami kok bisa datengin Messi? Nah, dari aturan yang ketat tadi, ada pengecualian yang disebut Beckham Rule atau Designated Player, pemain yang ditunjuk atau terpilih. Maksudnya, MLS memperbolehkan satu klub itu punya pemain bintang yang gajinya nggak sesuai sama salary cap tadi. Terus percuma dong kalau gitu. Meskipun dibolehin, tapi designated player itu cuma boleh maksimal 3 per klubnya. Pemain-pemain yang terpilih ini bisa dapat gaji yang jauh lebih tinggi. Kayak Messi, David Beckham, ya pemain-pemain Eropa yang main di MLS, mereka itu biasanya masuk ke designated player ini. Tapi, kalau kalian perhatiin, skuadnya Inter Miami, jelas mereka punya Messi, Busquets, Suarez, dan Jordi Alba. 4 nama besar. Bukannya per klub cuma boleh 3 designated player ya? Ya, bener. Inter Miami itu sama sekali nggak ngelanggar aturan ini. Dari 4 pemain tadi, yang termasuk designated player itu cuma Messi dan Busquets. Sedangkan spesifik untuk Jordi Alba, memang gaji dia di atas salary cap-nya, yaitu sekitar 1,6 juta dolar. Tapi kok bisa? Selain jalur designated player, MLS juga punya aturan GAM dan TAM. GAM itu General Allocation Money. Ini adalah duit yang dikasih MLS ke klub-klub, salah satunya dari performa, atau juga bisa dari hasil jualan pemain. Misal waktu John Duran dari Chicago Fire ke Aston Villa, gak semua duit itu bisa dikantongin sama pemiliknya, tapi harus disimpan menjadi GAM. Yang fungsinya, GAM itu bisa dipakai buat belanja pemain lagi, atau juga bisa dibuat nutupin gaji yang gak ke-cover sama salary cap. Buat contoh, Jordi Alba, 1,6 juta dolar, sedangkan yang ke-cover sama salary cap itu kan cuma 600 ribuan tadi. Artinya, hampir ada 1 juta dolar yang ngelanggar. Tapi, karena Inter Miami masih punya saldo GAM, mereka bisa bayar gaji Alba secara full tanpa melanggar aturan. Tapi di kasus Jordi Alba, dia nggak dibayar pakai GAM, melainkan pakai TAM, yaitu Targeted Allocation Money. Ini adalah duit yang memang dijatain dari MLS untuk semua klub buat bayar gaji pemain yang levelnya itu menengah ke atas, termasuk Jordi Alba ini. Di waktu itu, jatah TAM dari MLS itu 2,4 juta dolar, sehingga itu cukup buat nutupin gajinya Jordi Alba, yang kurang hampir 1 juta dolar. Di sini yang bikin MLS itu unik daripada Liga Eropa. Ada mekanisme transfer yang cuma ada di MLS. Jadi di MLS itu nggak ada yang namanya jual beli pemain. Misal pemain Inter Miami itu nggak boleh dibeli sama LA Galaxy pakai duit asli. Tapi perlu digarisbawahi kalau ini hanya berlaku di dalam MLS. Beda cerita kalau hubungannya klub MLS dengan klub Eropa. Mereka pakai sistem transfer yang umum. Karena nggak boleh pakai duit asli, mereka bolehnya itu pakai sistem trade. Bisa tukar pemain atau juga bisa tukar pakai hak atau aset administratif klubnya. Misal Inter Miami mau ambil Son tukar pakai Suarez, itu bisa. Atau Inter Miami juga bisa nawarin dia mau Son ditukar pakai saldo GAM atau TAM, itu juga bisa. Atau lebih aneh lagi, Inter Miami juga bisa mengambil Son ditukar pakai slot pemain asing yang dimiliki sama Inter Miami. Dan kurang ajarnya, klub itu nggak perlu persetujuan pemain buat ngelakuin trade ini. Jadi misal LAFC setuju, dia ngasih Son terus dapat slot pemain asingnya Inter Miami, Son mau nggak mau ya harus pindah ke Inter Miami.
Kecuali kalau di kontrak Son punya klausul no trade, mereka nggak bisa mindahin Son seenak mereka sendiri. Dan ketika pemain ini pindah, kontraknya itu nggak ada yang berubah, tetap sama semua. Cuma bedanya Son dipindah tugaskan dari LAFC ke Inter Miami. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.